sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kuliah kita ya. Di pertemuan yang kedua kita akan berbicara mengenai penggunaan sumber daya air ya. Kita untuk yang pertemuan kedua ya, pendaya gunaan sumber daya air. Jadi ini mungkin agak teoritis, tapi kita perlu mengerti mengenai pendaya gunaan sumber daya air ini ya. Di buku saya yang sudah terbit ya, bukan saya tapi saya dengan Pak Yudi yang sudah terbit, teori ini sudah ada, monggo bisa dibaca ya, difahami. Nah, ini akan saya terangkan. Jadi gambaran umum mengenai pendaya gunaan sumber daya air ini adalah salah satu ya upaya pengelolaan sumber daya air dilakukan melalui kegiatan penatagunaan ya, ditata kemudian digunakan, kemudian penyediaan, pemanfaatan, kemudian pengembangan untuk pengusahaan sumber daya air secara optimal ya, secara optimal supaya bisa berhasil guna dan berdaya guna gitu ya. Kemudian di dalam pendaya gunaan sumber air ini juga dimaksudkan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan ya, supaya nanti anak cucu kita sampai cicit itu masih bisa menggunakan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat ya secara adil. Nah, ini mempertimbangkan satu adalah mengutamakan pendaya gunaan air permukaan yang berada di luar kawasan suaka atau kawasan pelestarian alam. Jadi mendaya gunakan air permukaan yang di luar daerah suaka alam atau kawasan pelestarian. Kemudian yang kedua adalah mengutamakan fungsi sosial ya. Fungsi sosial. Kemudian prinsipnya pemanfaatan air membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air ya. Kemudian yang ketiga itu adalah diselenggarakan secara terpadu, adil, dan mendorong ini ya, yang ini yang penting, pola kerjasama antar sektor, antar kelompok, antar wilayah. Dan yang keempat adalah melibatkan peran stakeholder masyarakat. Kemudian zona pemanfaatan sumber daya air ini ya. Zona pemanfaatan sumber daya air ini adalah zona yang dimaksud adalah ruang ya pada sumber daya air yang dialokasikan baik sebagai fungsi lindung maupun fungsi budidaya ya. Misalnya ada ruang waduk gitu ya, danau, kemudian ada sungai gitu ya, sungai ini ke dalam zona pemanfaatan, seperti ruang untuk budidaya perikanan ya, untuk budidaya perikanan. Nah, ada yang jadi yang tadi itu waduk, danau itu ada budidaya perikanan. Kemudian ada juga penambangan bahan galian golongan C, ini terutama yang ada di sungai ya. Kemudian ada transportasi air serta ruang untuk pelestarian lingkungan yang unik atau pelestarian cagar alam gitu ya. Itu ya. Kalau yang unik itu contohnya apa ya? Misalnya Dieng gitu ya. Ada
waduk, bukan waduk tapi rawa, kolam yang telaga ya, istilahnya telaga warna. Nah itu tidak bisa digunakan sebagai tadi itu ruang untuk budidaya perikanan atau penambangan atau transportasi, tapi lingkungan yang unik gitu ya. Dan ini bahkan bisa masuk pada pelestarian cagar budaya gitu ya. Kemudian mata air panas gitu ya, itu yang unik juga ya, itu contohnya. Kemudian yang berikutnya adalah penetapan zona sumber daya air ya. Yang pertama adalah mengalokasikan zona fungsi lindung dan budidaya, kemudian memperhatikan fungsi kawasan, kemudian menggunakan data hasil penelitian dan pengukuran teknis hidrologis. Nah ini yang akan kita lakukan ya, memperhatikan ruang sumber daya air yang dibatasi oleh sempadan sungai, sumber air ya, sempadan sumber air. Jadi sungai itu sebetulnya juga ada sempadan sumber air. Kemudian waduk juga ada, cuman biasanya kalau sungai itu karena datar dekat air itu biasanya digunakan untuk pusat permukiman ya, sehingga pada wilayah-wilayah sepadan air di kiri kanan sungai itu sekarang yang di tempat kita tuh nggak ada lagi. Kalau di danau rawa itu juga demikian, biasanya karena itu pusat rekreasi digunakan untuk kegiatan ekonomi ya, warung gitu ya, kemudian persewaan alat-alat untuk renang atau apa ya yang ada di fasilitas rekreasi yang ada di waduk itu sendiri. Kemudian memperhatikan berbagai jenis pemanfaatan ya, dan yang terakhir adalah melibatkan peran serta masyarakat dan pihak yang berkepentingan gitu. Kemudian penetapan peruntukan air ini ya, penetapan peruntukan air ini adalah pengelompokan penggunaan air yang terdapat pada sumber air ke dalam beberapa golongan ya. Jadi ini ada termasuk baku mutunya. Misalnya pada satu zona yang tertentu yang tadi itu peruntukan itu ada yang digunakan bagian yang hanya diambil pada wilayah itu diambil sebagai air baku untuk rumah tangga, tapi juga ada untuk pertanian, ada juga usaha industri gitu ya. Jadi misalnya rawa pening gitu ya, sebetulnya ada yang digunakan untuk pada bagian tertentu dari rawa itu yang digunakan untuk air baku rumah tangga ya. Jadi PAM ini yang mengusahakan. Kemudian ada juga untuk untuk pertanian, irigasi ya, dan juga untuk industri. Dan industri ini industri ini kalau di rawa pening itu adalah industri untuk membuat AMDK ya, untuk AMDK kalau yang di rawa pening. Kalau waduk Gajah Mungkur itu ada usaha industri, itu adalah untuk pembangkit tenaga listrik. Kemudian ada juga air baku untuk rumah tangga. Pertanian untuk irigasi itu banyak sekali ya, itu pada bagian-bagian tertentu. Kemudian penetapan peruntukan air pada sumber air untuk setiap wilayah sungai dilakukan dengan memperhatikan daya dukung sumber air, jumlah dan penyebaran penduduk, serta proyeksi pertumbuhannya, penduduk dan pertumbuhannya, dan memperhitungkan proyeksi kebutuhan air. Nah ini nanti
kayaknya yang memperhitungkan produksi kebutuhan air ini Pak Yuri nanti ya. Kemudian pemanfaatan air yang sudah ada gitu. Kemudian dalam penyediaan sumber daya air ini untuk pemenuhan kebutuhan air untuk berbagai keperluan ya, sesuai dengan kualitas maupun kuantitasnya. Nah, penyediaan sumber daya air ini setiap wilayah sungai dilaksanakan sesuai dengan penataan sumber daya air yang telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat ya. Kebutuhan pokok masyarakat itu ya tadi itu ya, untuk bahan baku rumah tangga, kemudian bisa juga untuk sanitasi lingkungan ya, penggelontoran kota misalnya gitu ya, untuk pertanian, irigasi, bisa juga untuk industri dan jenis penggunaan yang lainnya. Kemudian penggunaan sumber daya air dimaksudkan untuk memanfaatkan sumber daya air dan prasarananya ya. Ya, bisa juga kalau air sungai yang besar untuk transportasi air ya, di Kalimantan itu banyak sekali. Kemudian untuk rumah tangga tadi sudah kita singgung, pertanian, industri juga sudah kita singgung. Nah, penggunaan sumber daya air ini dilaksanakan sesuai dengan penata gunaan rencana penyediaan sumber daya air yang telah ditetapkan dalam perencanaan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai yang bersangkutan. Mestinya seperti itu ya. Oke. Nah, ini adalah contoh penyediaan air untuk kebutuhan irigasi ya. Nah, ini yang hijau ini adalah persawahan. Ini ya, daerah Diman gitu. Kemudian ini adalah saluran irigasi gitu ya, yang nanti akan mensuplai kebutuhan air seluruh wilayah Diman gitu ya, seluruh wilayah Diman. Jadi ini sudah masuk pada mungkin tersier ya, sudah masuk langsung ke sawah-sawah, persawahan. Nah, ini contoh adalah kebutuhan untuk rumah tangga, misalnya air tanah ya, ini diturap, dipompa gitu ya, dipompa, kemudian ada penyimpan air, kemudian didistribusi pada rumah tangga itu sendiri ya. Nah, tenaganya bisa pakai matahari, bisa pakai listrik tenaga yang lain selain matahari. Kemudian ini adalah untuk penyediaan air sanitasi lingkungan ya. Nah, ini sanitasi lingkungan jadi pakai pengolahan ya, pengolahan yang dibuat oleh manusia. Jadi ini misalnya yang pertama itu adalah ada bak untuk primary sediment tank, jadi tangki yang digunakan untuk mengendapkan sedimen ya, pertama kali itu. Kemudian ini aerasi, jadi dimasukkan udara sengaja. Kemudian ada secondary treatment, yang terakhir adalah pakai klorin itu ya, biasanya kalau PAM itu pakai klorin. Ini juga dilakukan ya, PAM itu seperti ini, siklus atau prosedur untuk membuat sumber air yang layak untuk rumah tangga. Nah, kemudian ini irigasi yang cukup luas. Jadi kalau di kita itu langsung dari sumbernya, misalnya dari sungai yang langsung nanti dibuat saluran primer, tersier, lalu primer, tersier, sekunder, baru tersier masuk ke persawahan. Kemudian sistem riol itu yang ada di Solo sudah ada, jadi semua limbah rumah tangga itu disalurkan seperti saluran irigasi itu pakai riol, kemudian masuk
pada tempat tertentu prosedurnya seperti ini, tetapi tidak untuk kebutuhan rumah tangga ya, tapi untuk dibersihkan kemudian dibuang kembali ke alam. Yang di kita yang paling banyak kalau dari limbah rumah tangga itu adalah dengan septic tank ya, itu beberapa penyediaan untuk sanitasi lingkungan ya. Nah ini yang memerlukan prosedur yang panjang adalah untuk industri ya, tergantung masing-masing industrinya industri apa, tapi modelnya adalah seperti ini. Jadi dari sumber air kemudian ada tangki yang besar diolah gitu ya, kemudian digunakan untuk macam-macam, misalnya untuk tenaga listrik atau digunakan untuk menggerakkan mesin dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh yang ada di industri ya, bisa diamati rangkaiannya. Ini adalah salah satu contoh saja. Nah, penggunaan sumber daya air ya, masuk di dalam penggunaan sumber daya air ini batasannya adalah penggunaan sumber daya air itu adalah memanfaatkan sumber daya air dan prasarananya ya. Contohnya adalah sungai itu untuk transportasi, kemudian pemanfaatan air untuk rumah tangga atau untuk pertanian atau untuk industri ya. Kemudian penggunaan air dilaksanakan sesuai dengan penata gunaan dan rencana penyediaan sumber daya air yang telah ditetapkan dalam perencanaan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai yang bersangkutan. Tadi kita sudah singgung ya. Penggunaan sumber daya air meliputi ya, yang utama adalah keperluan air minum, kemudian yang kedua irigasi, bahan baku industri, bahan baku air baku perkotaan, rumah tangga, pemeliharaan sungai, transportasi, pariwisata atau pembangkit tenaga listrik dan mungkin yang lainnya. Nah, pengembangan sumber daya air itu dapat dilakukan ya dengan struktural atau non struktural. Kalau struktural itu adalah fasilitas ya, jadi pengolahan sumber daya air tapi menggunakan fasilitas yang dibangun untuk pengendalian aliran air dan kualitasnya. Jadi debit dan kualitasnya, kuantitas dan kualitasnya. Yang non struktural dilakukan dengan membuat program atau aktivitas yang tidak membutuhkan bangunan air. Contohnya apa ini? Jadi kalau yang struktural itu adalah dengan bangunan air, dam, jembatan, waduk gitu ya. Kalau yang aktivitas yang tidak membutuhkan bangunan air itu misalnya kelompok petani pengguna air, jadi organisasi ya. Jadi di organisasi itu disampaikan bagaimana tentang memanajemen tentang penggunaan air. Misalnya sungai itu kan dari atas ke bawah ya. Jadi air itu, penggunaan air irigasi itu kan yang atas pasti duluan gitu ya. Kemudian yang bawah belakangan. Jadi misalnya di manajemen berapa menit yang di atas, kemudian yang di tengah, yang di hilir. Atau yang lama mungkin ya. Contohnya itu adalah pengguna air kalau di Bali namanya subak ya. Zaman kita belum merdeka itu subak sudah ada. Itu adalah contoh yang non struktural gitu ya. Kemudian bisa juga keramba gitu ya. Keramba itu adalah juga non struktural. Maksudnya adalah ini pada bagian mana yang digunakan untuk perikanan gitu ya, yang modelnya adalah keramba. Nah, nanti mungkin ada organisasinya sendiri, itu kan tidak memerlukan bangunan air ya. Tidak memerlukan bangunan tertentu ya, struktural. Nah,
pengembangan sumber daya air dimaksudkan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air baku tadi ya, tadi sudah disampaikan ini. Kemudian komponen sumber daya air yang pertama adalah komponen alami. Komponen alami sumber daya air itu terbentuk sebagai konsekuensi dari air yang mengalir berasal dari hulu ke hilir secara gravitasi, ya, misalnya sungai gitu ya, yang telah membentuk komponen tersebut secara seimbang sesuai dengan peran fungsi masing-masing. Namun demikian, karena sifat air itu dinamis, maka keseimbangan ini dipengaruhi oleh proses aliran air. Secara alami, komponen sumber daya air tersebut ada yang stabil, ada juga yang berubah bentuk, ada pula yang hilang. Ya gampang saja ya, ini contohnya bukan gampang ya, tapi ya proses itu bukan hanya sehari 2 hari, tapi beberapa tahun. Misalnya Bengawan Solo itu awalnya setelah Waduk Gajah Mungkur itu berkelok-kelok ya, ada di Sukoharjo gitu, muter itu dulu berkelok-kelok. Kemudian sekarang ini berubah bentuk menjadi lurus gitu ya, sehingga apa? Ada yang hilang, yang tadinya itu berkelok-kelok menjadi lurus. Nah, sekarang terbentuk tapal kuda, jadi ada seolah-olah ada rawa gitu yang berbentuk kayak tapal kuda, itu yang ditinggalkan dari sungai yang berkelok, yang berbentuk meander itu ya, itu. Kemudian juga misalnya rawa gitu ya. Nah, rawa itu juga begitu, terjadi sedimentasi yang dulunya luas, makin lama makin menyempit gitu. Itu contohnya. Nah, ini dipengaruhi jelas oleh siklus hidrologi, kondisi geologi, kondisi wilayah. Nah, yang banyak merubah adalah aktivitas manusia atau makhluk yang lainnya. Kemudian komponen alami yang lainnya adalah tadi itu ya, sungai. Kemudian yang berubah lagi adalah muara sungai, pantai, danau, rawa, sudah kita singgung ya, air tanah, sistem aquifer. Jadi kalau ada bangunan misalnya apartemen atau hotel atau mall gitu ya, itu kan sampai basement. Nah, itu nanti akan merubah ini sistem air tanahnya, terutama adalah muka air tanahnya atau sistem aquifernya. Kemudian mata air dan air terjun ya. Mata air itu kan tergantung daerah recharge-nya ya. Kalau di sekitarnya itu udah nggak ada hutan, mata air lama-lama makin kering gitu ya. Gitu. Kemudian yang non alami atau artifisial, ini buatan ya. Ini adalah komponen sumber daya air, merupakan bangunan-bangunan air yang dibuat oleh manusia dengan tujuan tertentu. Ya, tadi kita udah singgung, ada bendungan, waduk, embung. Nah, ini lagi in ya. Sekarang kalau di atas untuk mengatasi kekeringan di daerah pegunungan itu dibuat embung. Kemudian bendung ya. Kemudian ada sistem drainase, misalnya di perumahan atau di sekitar kampus kita atau di perumahan tempat tinggal Anda ya, sistem irigasi, sistem penyaluran air bersih, bangunan pengendalian erosi, ya, lahan, sabut, dam, cek dam gitu ya, tanggul pengendali banjir, pintu air. Kemudian ada bangunan pengendali banjir seperti sudetan gitu ya. Jakarta itu sudetannya banyak ya. Kalau di Solo itu Sungai Anyar ya, setelah di depan terminal Tirtonadi itu ada Sungai Anyar, itu sebetulnya Sungai Pepe, kemudian belok ke tengah kota. Nah, itu dipotong menjadi Sungai Kalianyar gitu ya.
yang langsung menuju ke Bengawan Solo. Kemudian sistem pembuangan limbah cair atau riul tadi ya. Nah, pengembangan sumber daya air ini melalui konsultasi publik ya, ada tahapan surveinya, investigasi, perencanaan, serta dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis, lingkungan hidup, ekonomis, kemudian dilakukan tanpa merusak keseimbangan lingkungan. Kemudian pengembangan sumber daya air juga ini ya, mencakup air permukaan, ada sungai, rawa, danau, sumber air permukaan yang lainnya, kolam gitu ya, air terjun, kemudian air tanah, pada cekungan air tanah, air hujan ini bisa juga ada pengembangannya, kemudian air laut yang berada di darat, air laut yang connect water ya. Kemudian penyelenggaraan pengembangan sumber daya air didasarkan atas perencanaan pengelolaan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Nah, ini tentunya adalah mempertimbangkan apa? Satu, daya dukung sumber daya air. Kemudian yang kedua, kekhasan dan aspirasi masyarakat setempat yang bersifat positif ya. Kemudian yang bersifat positif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, seperti apa? Kelembagaan masyarakat pemakai air untuk irigasi ya, tadi udah ya. Saya contohkan Subak di Bali, Mitra Chai di Jawa Barat ya, mungkin di tempat Anda ada lagi juga kelembagaan penyelenggara pemerintah, desa adat atau hukum adat. Kemudian kemampuan pembiayaan dan kelestarian keanekaragaman hayati pada sumber air. Nah, penyelenggara pengembangan sumber daya air ini meliputi kegiatan yang pertama adalah pengembangan sistem penyediaan air untuk pemenuhan kebutuhan. Nah, ini yang pertama memang utama itu ya, untuk air baku rumah tangga. Yang kedua irigasi ya, kemudian yang ketiga pengembangan fungsi manfaat air hujan, kemudian pengembangan fungsi dan manfaat air laut. Nah, ini misalnya usaha tambak gitu ya, atau sistem pendingin mesin gitu ya. Tapi mestinya yang sudah dinetralkan ya kalau air laut ya, yang banyak adalah usaha tambak. Kemudian pengembangan untuk industri pertambangan, kemudian pengembangan untuk keperluan ketenagaan, untuk membangkit tenaga listrik ya. Kemudian yang ketujuh pengembangan untuk perhubungan. Nah, ini kalau yang sungai-sungai yang besar ya. Kemudian pengusahaan sumber daya air ini untuk adalah upaya pemanfaatan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan usaha ya. Untuk itu dalam pengusahaan sumber daya air harus memperoleh izin ya. Izin ini untuk memperoleh apa? Tadi yang mengambil sumber daya air permukaan untuk melakukan kegiatan usaha atau pengusahaan air tanah ya. Ini yang banyak sekarang ya, industri AMDK itu kan ada air permukaan, danau, rawa gitu ya. Contohnya tadi saya menyampaikan rawa Pening itu ada bagian yang memang digunakan untuk industri gitu ya, AMDK. Air tanah ini juga izin, ini biasanya juga industri. Kemudian izin pengusahaan sumber daya diberikan setelah memperoleh rekomendasi ya. Boleh, tapi setelah ada rekomendasi teknis pada pengelola sumber daya air setempat. Ini adalah persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam pemberian izin. Nah,
dalam penggunaan pengusahaan sumber daya air itu ada berbagai prinsip, diantaranya adalah tidak mengganggu atau mengesampingkan hak rakyat atas air dan meniadakannya hak rakyat atas air. Kemudian perlindungan negara terhadap hak rakyat atas air, kelestarian lingkungan hidup, kemudian pengawasan, pengendalian, kemudian prioritas utama pengusahaan atas air diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah ya. Misalnya ini untuk pengadaan sumber air untuk rumah tangga ya. Kemudian pemberian izin pengusahaan air harus memperhatikan bahwa pengusahaan sumber daya air ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan ya. Ini ya, kemanfaatan sumber daya air untuk kesejahteraan rakyat. Nah, demikian saudara sekalian, kuliah yang kedua untuk estimasi prediksi sumber daya air. Kita akhiri sampai di sini dulu, ketemu lagi pada minggu yang berikutnya ya. Ini masih saya sampaikan teori. Sekian dulu dari saya, terima kasih atas atensinya. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.